masker karena sendirian dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual atau online pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta didik kelas 7 yang telah diterima di UPTD SMP Negeri 2 Ngurah. Selama kegiatan MPLS ini anak-anak, kami harapkan kalian dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, sekaligus dapat memotivasi untuk menjadi generasi penerus yang dapat dibanggakan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum. Saya awali dari pengertian kurikulum dulu. Jadi kurikulum itu adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para guru agar tujuan akhir dari proses pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian tujuan utama dari kurikulum itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang beriman, kreatif, inovatif, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Anak-anak, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 13 ya. Sedangkan titik berat pada kurikulum 13 itu adalah untuk mendorong peserta didik agar dia mampu dalam melakukan observasi atau pengamatan, kemudian bertanya, kemudian mencoba, mengasosiasikan, serta mempresentasikan atau mengkomunikasikan materi yang telah mereka peroleh dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak, itu adalah titik berat dari kurikulum 13. Jadi ada 5M itu yang harus kalian pahami. Kemudian pada penilaiannya, kurikulum 13 itu ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah penilaian sikap spiritual atau biasa disebut KI1. Pada indikator sikap spiritual atau kompetensi spiritual itu antara lain yang pertama adalah ketaatan beribadah. Contoh ketaatan beribadah itu yang mana? Jadi kalian melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, itu contohnya. Ya. Kemudian melaksanakan ibadah tepat waktu dan sebagainya. Jadi contohnya yang termasuk indikator yang pertama, ketaatan beribadah, itu banyak sekali. Itu nanti juga ada dalam penilaian ya, semua mapel. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah berperilaku syukur. Maksudnya apa? Bersyukur, contohnya bersyukur atas pemberian orang lain, bersyukur menerima perbedaan karakteristik sebagai anugerah Tuhan. Kemudian selalu menerima penugasan dengan sikap yang terbuka. Itu adalah contoh bersyukur juga anak-anak, dan masih banyak lagi. Kemudian indikator yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi awali semua kegiatan dengan doa dan akhiri semua kegiatan dengan doa agar apa yang kita laksanakan itu diridhoi oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah toleransi dalam beribadah.
Contoh toleransi banyak sekali. Saya kira kalian sudah paham semuanya. Contohnya menghormati perbedaan agama, kemudian tindakan menghargai perbedaan dalam beribadah dan sebagainya. Itu adalah toleransi anak-anak ya, sudah paham. Itu adalah penilaian sikap spiritual atau KI 1. Yang kedua adalah penilaian sikap sosial atau KI 2. Indikator dari kompetensi sikap sosial itu antara lain yang pertama jujur. Jujur berarti tidak boleh berbohong. Kalau ulangan tidak boleh mencontek dan sebagainya. Jujur. Ya. Yang kedua disiplin. Ingat anak-anak, disiplin itu adalah kunci dari keberhasilan. Disiplin dalam segala hal, dalam mengikuti pembelajaran, tidak pernah terlambat dan sebagainya. Disiplin semuanya, ya. Awali dari diri kalian sendiri, ya. Coba buat jadwal kemudian ditepati sendiri. Latihan disiplin, karena disiplin seperti yang saya sampaikan tadi adalah kunci dari keberhasilan. Yang ketiga, tanggung jawab. Kalian harus memiliki rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab terhadap semua yang dibebankan pada kalian, yang ditugaskan pada kalian. Kalian harus memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian santun. Itu termasuk indikator sikap sosial, santun. Jadi kalian harus santun dalam bertindak, dalam berkata dan sebagainya, ya. Jadi dalam komunikasi dengan orang lain kalian harus santun. Kemudian peduli. Jadi peduli kepada lingkungan sekitar, peduli pada teman, peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi peduli itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah percaya diri. Percaya diri itu sangat penting anak-anak ya. Jadi kalian harus punya rasa percaya diri. Ya, itu adalah indikator kompetensi sikap sosial. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan atau KI 3. Jadi KI 3 itu ada penilaian harian. Yang pertama, biasanya kalau 1 KD selesai, maka dilaksanakan penilaian harian. Selain penilaian harian, maka ada penilaian tugas. Jadi setiap KD itu biasanya mesti ada tugas. Tugas itu juga harus dikerjakan, ya, dikerjakan tepat waktu. Jadi ada nilai harian, ada nilai tugas. Kemudian kalau sudah ada 3 bulan berjalan, ada penilaian tengah semester. Jadi proses pembelajaran 3 bulan berjalan, maka di situ ada penilaian tengah semester. Itu juga harus kalian ikuti. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian akhir semester. Jadi ada 4 penilaian yang harus kalian ikuti. Penilaian harian, penilaian tugas, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Jadi dari keempat itu harus kalian ikuti semuanya. Kemudian yang keempat adalah penilaian keterampilan atau KI 4. Penilaian keterampilan itu terdiri dari praktek, produk, proyek, dan portofolio. Bedanya apa dari keempat itu? Kalau praktek itu adalah penilaian berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Jadi ada tuntutan kompetensinya. Jadi yang diharapkan itu apa? Yang kedua, produk. Kalau produk itu adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk. Jadi harus menghasilkan produk tertentu.
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah proyek. Proyek itu berupa rangkaian kegiatan dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, penyajian data, dan terakhir pelaporannya. Kemudian yang terakhir anak-anak ya, jadi adalah portofolio. Portofolio merupakan karya terbaik. Karya terbaik dari apa? Dari praktek produk proyek itu dikumpulkan menjadi suatu kumpulan karya terbaik yang dinamakan portofolio. Itu anak-anak yang perlu saya sampaikan tentang pengenalan kurikulum. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dapat menerima apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.